katanya. Agama jangan dibawa-bawa ke urusan dunia. Kalimat ini semakin sering terdengar, bukan hanya dari orang awam, tapi juga dari tokoh-tokoh yang seharusnya paham arah kehidupan. Mereka menganggap bahwa agama itu suci, tapi tempatnya bukan di ranah publik. Islam, ya Islam saja, di sajadah, di masjid, di khotbah, dan kalau perlu cukup di hati masing-masing. Tapi begitu bicara ekonomi, politik, budaya, bisnis, media, pendidikan, bahkan moral, mereka berkata, jangan bawa-bawa Tuhan ke sini. Ini bukan hanya keliru, tapi sangat fatal. Karena ketika agama ditinggal dalam urusan dunia, maka syahwat dan kepentingan pribadi akan mengambil alih arah hidup umat manusia. Dan saat itu terjadi, jangan heran, yang salah jadi benar, yang benar jadi disingkirkan, yang bermaksiat diagungkan, yang bertakwa disudutkan. Ini bukan sekedar perubahan pemikiran. Ini adalah proyek penghancuran iman secara sistematis. Dan celakanya, banyak umat Islam yang ikut-ikutan tanpa sadar. Maka kita perlu bicara secara terbuka, tegas, dan menyeluruh. Apa sebenarnya kesalahan dari ucapan agama? Jangan dibawa ke dunia. Dan bagaimana Islam menjawabnya? Mari kita tanya. Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang tahu hakikat kehidupan dan arah akhirnya? Kalau Allah yang menciptakan dunia, kenapa manusia malah berkata bahwa petunjuknya tidak relevan? Ini seperti anak sekolah menolak petunjuk dari gurunya, dan lebih percaya pada coretan temannya yang juga belum paham. Agama bukan menyaingi ilmu dunia, tapi agama mengarahkan ilmu itu agar tidak menyimpang. Islam tidak mencampuri rumus fisika, tapi Islam memastikan fisika tidak digunakan untuk menciptakan kehancuran massal. Islam tidaklah mengatur algoritma coding, tapi Islam melarang hasilnya digunakan untuk menipu umat lewat aplikasi riba, judi online, atau konten maksiat. Jadi, bukan agama mengganggu dunia, tapi agama menyelamatkan dunia dari kehancuran oleh manusia itu sendiri. Bukankah kita sudah terlalu sering melihat dunia yang canggih, tapi penuh kebohongan? Negara maju, tapi korupsi merajalela. Ekonomi besar, tapi rakyat kecil menderita. Ilmu tinggi, tapi akhlak rendah. Semua itu bukan karena agama terlalu dibawa-bawa, tapi justru karena agama dibuang terlalu jauh. Pernyataan agama, jangan dibawa ke urusan dunia, bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil dari proyek besar bernama sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Paham ini tidak lahir dari Islam. Ia lahir dari sejarah kelam Barat ketika gereja menindas ilmu, menolak kemajuan, dan menjadikan agama alat kekuasaan. Maka mereka memberontak terhadap agama dan berkata, kalau mau maju, buang agama dari pemerintahan, dari ekonomi, dari hukum. Sayangnya, banyak kaum muslimin mengimpor sekularisme tanpa sadar, seolah cocok diterapkan dalam Islam. Padahal Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu, tidak menolak kemajuan, tidak anti akal sehat. Islam tidak butuh dipisah dari kehidupan. Justru kehidupan ini tidak akan lurus tanpa Islam. Tapi sekularisme menyusup lewat jalur pendidikan, media, dan politik. Anak-anak diajarkan bahwa matematika dan fisika itu netral dari iman. Padahal semua ilmu adalah cabang dari penghambaan kepada Allah. Media menampilkan seolah orang beragama itu kolot, lambat, terbelakang. Sementara orang bebas maksiat itu cerdas, keren, dan sukses. Sistem politik dan hukum dipaksa tunduk pada demokrasi tanpa nilai. Padahal demokrasi tanpa iman hanyalah suara mayoritas syahwat. Maka jangan heran kalau saat ini banyak umat Islam merasa asing dengan agamanya sendiri. Mereka melaksanakan sholat, tapi tidak percaya Islam mampu mengatur sistem ekonomi. Mereka puasa, tapi lebih yakin dengan sistem hukum warisan kolonial daripada syariat Allah. Ini bukan ketertinggalan, ini pemisahan paksa antara ruh dan jasad. Sekarang, mari kita lihat kenyataan. Ketika agama ditinggal, apakah dunia jadi lebih baik? Lihatlah ekonomi global, besar, canggih, tapi dibangun di atas riba, bunga, dan spekulasi. Akibatnya, krisis datang silih berganti. Jurang si kaya dan si miskin makin lebar. Lihatlah budaya, film, lagu, tren, aplikasi semua dikendalikan oleh algoritma hawa nafsu. Maksiat difasilitasi, perzinahan dikampanyekan, gaya hidup bebas dipromosikan. Lihatlah politik tanpa nilai agama. Politik menjadi alat perebutan kekuasaan tanpa prinsip. Janji dilontarkan, lalu diingkari. Amanah ditinggalkan,
diganti dengan lobi dan sogokan. Di sisi lain, ketika Islam hadir di tengah masyarakat yang adil, lihat apa yang terjadi. Zaman Umar bin Khattab, ekonomi stabil tanpa riba. Zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak ada lagi rakyat yang mau menerima zakat karena semua sejahtera. Islam tidak membawa utopia, tapi Islam membuktikan bahwa dunia bisa berjalan lebih manusiawi bila dipimpin oleh wahyu. Satu hal yang sering dijadikan alasan untuk menyingkirkan agama dari kehidupan adalah tuduhan bahwa agama membuat hidup sempit. Kalau semuanya diatur agama, kata mereka, hidup jadi ribet, jadi lambat, tidak bisa fleksibel, tidak bisa mengikuti zaman. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, kalau semua diatur agama, umat Islam akan terus tertinggal, karena agama hanya cocok untuk hal-hal spiritual, bukan dunia nyata. Tapi mari kita luruskan, Islam tidak datang untuk menghambat manusia berkembang. Islam datang untuk menjaga agar perkembangan itu tidak menyimpang dari jalur yang benar. Islam tidak melarang teknologi, Islam tidak melarang kemajuan, Islam tidak menentang dunia. Tapi Islam menyucikan dunia dari kebusukan yang merusak nilai kemanusiaan. Dunia, jika dijalankan tanpa iman, hanyalah ladang perebutan kepentingan. Semua hal jadi soal siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling benar. Tanpa agama, siapapun bisa bebas menciptakan sistem meskipun sistem itu menindas manusia lain. Lihatlah industri, di satu sisi menghasilkan barang dan jasa, tapi di sisi lain, mengeksploitasi alam tanpa batas, menghasilkan uang besar, tapi dari riba, manipulasi, tipu daya, mendorong produktivitas, tapi juga menjadikan manusia seperti mesin bekerja tanpa arah hidup, tanpa nilai, tanpa ruh. Islam hadir bukan untuk menghapus industri, tapi agar industri tetap manusiawi, adil dan berkah. Islam mengingatkan bahwa bumi ini bukan hanya ladang eksploitasi, tapi amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Islam memerintahkan untuk bekerja dan mencari nafkah, tapi melarang menindas pekerja, memanipulasi pasar, atau menjual barang haram demi keuntungan. Islam mendorong perdagangan, tapi dengan standar jujur, transparan, dan tidak merugikan pembeli. Islam tidak melarang inovasi, tapi menetapkan bahwa tujuan inovasi harus untuk maslahat umat, bukan alat kerusakan. Dunia memang butuh kemajuan, tapi kemajuan tanpa arah akan menjadi seperti kendaraan tanpa rem, cepat, mengagumkan, tapi berakhir di jurang. Islam adalah rem itu. Islam adalah petunjuk arah itu. Bahkan lebih dari itu, Islam adalah penjaga kesucian niat dan hasil. Dalam pandangan Islam, dunia bukan tujuan, dunia adalah ladang. Dunia adalah fase ujian. Maka Islam tidak akan membiarkan manusia bebas merusak jembatan itu dengan alasan kreativitas, atau menanam benih dosa di ladang itu atas nama kebebasan. Dunia yang dijalankan tanpa syariat Allah ibarat tubuh yang sehat tapi hatinya mati. Semua organ bekerja, semua sistem berfungsi, tapi tidak ada ruh yang mengarahkan kemana hidup itu harus dibawa. Maka, bila ada yang berkata, Islam menghambat kemajuan, kita menjawab, justru Islamlah yang menyelamatkan manusia dari kemajuan yang menyesatkan. Lalu ketika ada yang berkata, kalau semua diatur agama, nanti tidak bisa hidup bebas, kita jawab, kebebasan tanpa batas hanyalah awal dari perbudakan terhadap nafsu sendiri. Dan ketika mereka berkata, agama jangan dicampur urusan dunia, katakan dengan tegas, kalau tidak ada nilai ilahi dalam dunia, maka dunia akan menjadi sarang kebohongan, tempat berlindungnya syahwat, dan jalan pintas menuju neraka. Maka jangan salah paham, Islam bukan agama yang menutup pintu dunia. Islam adalah agama yang membuka pintu dunia dengan arah yang benar, niat yang bersih, dan akhir yang mulia. Salah satu tuduhan yang sering dilemparkan kepada syariat Islam adalah bahwa Islam membuat hidup ini kaku. Kalau semua diatur agama, kata mereka, hidup jadi sempit. Semua dilarang, semua haram. Nanti nggak ada hiburan, nggak ada seni, nggak bisa berekspresi. Bahkan ada yang berkata, kalau hidup tanpa musik, hidup jadi hampa, sepi, tidak manusiawi. Lihatlah bagaimana mereka mengukur kebahagiaan hanya dari telinga dan selera. Seolah hidup yang tenang hanya mungkin dicapai dengan dentingan alat musik. Bukan dengan zikir, bukan dengan tadabur, bukan dengan hati yang bersih. Tapi mari kita telusuri secara jujur dan mendalam. Apakah benar Islam membuat hidup jadi kosong? Apakah benar
tanpa musik hidup jadi sunyi? Jawabannya, yang membuat hidup kosong bukan karena tidak ada musik, tapi karena tidak ada makna. Berapa banyak orang yang hidupnya penuh lagu, penuh konser, penuh pesta, tapi hatinya hampa. Tertawa keras, tapi menangis diam-diam. Berpakaian trendy, tapi jiwanya rontok. Upload senyum di media sosial, tapi gelap di kamar tidur. Itulah hasil dari hidup yang dikejar oleh hiburan lahiriah, tanpa ketenangan ruhaniah. Dan Islam datang justru untuk mengisi kekosongan hati itu. Islam bukan melarang keindahan, tapi Islam menata keindahan agar tidak melukai nilai-nilai. Islam bukan melarang gembira, tapi Islam membimbing kegembiraan agar tidak membuat manusia lupa diri. Islam bukan menolak seni, tapi Islam memandu seni agar tidak berubah menjadi alat maksiat. Maka, jika ada yang berkata, hidup tanpa musik itu kering, tanya balik. Musik seperti apa yang kamu maksud? Adakah musik yang menggiring hati pada kerinduan kepada Allah dan diajarkan Nabi? Atau justru musiklah yang membangkitkan syahwat, mengajak bergoyang, memancing nostalgia dosa? Karena kenyataannya, musik bukan sekedar hiburan, tapi alat hedonisme, penjajah emosi, dan pemicu kelalaian. Lagu-lagu dipenuhi lirik galau, cinta haram, rindu maksiat, dan nafsu yang dibungkus puitis. Maka wajar bila Islam memagarinya, karena agama ini bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menyelamatkan semua orang bahkan dari dirinya sendiri. Lagi pula, siapa bilang Islam tidak memberi jalan bahagia? Islam adalah agama yang mengenal tawa, tapi tawa yang tidak berlebihan. Islam mengenal syair, tapi syair yang tidak memuja syahwat. Islam mengenal hiburan, tapi hiburan yang menjaga kehormatan. Rasulullah pernah bercanda, tertawa, mengajak anak-anak bermain, tapi tidak pernah menjadikan hiburan sebagai tujuan hidup. Karena hidup ini bukan untuk bermain-main, tapi untuk diuji. Siapa yang terbaik amalnya? Jadi, ketika agama menetapkan batas dalam seni, hiburan, dan nada, itu bukan karena agama anti indah, tapi karena Islam ingin keindahan itu tidak berubah jadi perusak hati. Karena hiburan itu seperti makanan. Kalau dimakan berlebihan, yang sehat pun bisa menjadi racun. Maka jangan terbalik. Hidup yang diatur agama bukan hidup yang kaku. Justru hidup yang teratur oleh agama adalah hidup yang kokoh, utuh, dan tenang. Karena kalau manusia menuruti semua keinginan tanpa batas, maka cepat atau lambat dia akan diperbudak oleh seleranya sendiri. Islam hadir bukan untuk menindas rasa, tapi untuk menuntun rasa agar tidak menindas iman. Maka jika kamu merasa sepi tanpa musik, cobalah dengarkan ayat-ayat Allah. Cobalah zikir dan tadabur. Cobalah ngobrol dengan hati nurani dalam diam. Karena bisa jadi yang kamu sebut sepi itu sebenarnya adalah ruang yang sedang disiapkan untuk menerima kebenaran, agar kamu bisa merasakan manisnya iman. Setelah semua pembongkaran kebohongan ini, kita harus bertanya, lalu bagaimana seharusnya seorang muslim hidup di tengah dunia modern hari ini? Apakah kita cukup jadi muslim ritualis, yang rajin salat, tapi nilai hidupnya dikendalikan oleh media? Atau jadi muslim formalitas, yang hanya muslim di KTP, tapi hidupnya dikuasai prinsip-prinsip asing dari Islam? Tidak, Islam bukan agama potongan. Islam adalah sistem yang menyeluruh, bukan sekadar pelengkap identitas. Allah sudah berfirman dengan tegas, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Maka, solusi umat ini bukan pada kompromi, bukan pada membelah Islam menjadi dua. Yang penting salat jalan, yang lain urusan dunia. Solusinya hanya satu, kembali kepada Islam secara total. Islam di masjid, ya. Islam di rumah, ya. Islam di pasar, ya. Islam di sekolah, ya. Islam di kantor, ya. Islam di medsos, ya. Islam bukan untuk satu sisi kehidupan. Islam adalah fondasi seluruh sisi kehidupan. Maka mari kita mulai. Pertama, terapkan Islam di rumah. Didik anak-anak bukan hanya supaya pintar cari uang, tapi agar tahu adab, tahu halal haram, tahu tujuan hidup. Suami jadi pemimpin yang adil, bukan diktator. Istri jadi pendidik mulia, bukan sekadar perias rumah. Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat berlangsungnya dakwah dan pembinaan ruh. Kedua, terapkan Islam di tempat kerja. Bekerja bukan hanya soal hasil, tapi juga soal cara yang halal, jujur, dan amanah. Jauhi riba, penipuan data, hindari sistem yang menguntungkan satu pihak tapi menindas yang lain.
Islam tidak melarang untung besar, tapi Islam melarang untung dari cara kotor. Ketiga, terapkan Islam di media sosial. Jangan jadikan jari-jari kita sebagai alat fitnah. Jangan ikut menyebar berita tanpa cek. Jangan upload gaya hidup yang merendahkan kehormatan diri dan keluarga. Gunakan platform itu untuk kebaikan. Jadikan dakwah dan ilmu sebagai aliran utama, bukan hanya tren dan lucu-lucuan. Medsos bukan dunia bebas. Medsos juga dicatat oleh malaikat. Keempat, terapkan Islam dalam pergaulan. Pilih teman bukan karena terkenal, tapi karena bisa mendekatkan pada takwa. Jangan mudah bilang toleransi, kalau itu justru menginjak syariat. Islam mengajarkan akhlak, bukan membolehkan kemaksiatan atas nama keramahan. Islam bukan keras, tapi Islam tegas dalam prinsip. Kelima, terapkan Islam di semua waktu. Banyak orang baik hanya saat Ramadan. Banyak yang sabar hanya saat pengajian. Banyak yang berhijab hanya saat reuni. Tapi Muslim sejati bukan hanya baik di hari Jumat, tapi di hari Senin sampai Ahad. Muslim sejati bukan hanya Islam saat ujian, tapi tetap Islam saat kerja, saat bisnis, saat voting, dan saat viral. Karena Islam itu bukan tema acara. Islam adalah napas hidup. Jika kita mulai menerapkan Islam kafah dalam hidup, maka hidup ini akan mulai terasa lurus. Bukan karena semua jadi mudah, tapi karena semuanya jadi bermakna dan berpahala. Itulah hidup seorang Muslim. Setiap langkahnya bernilai, setiap amalnya bernyawa, setiap detiknya ada upaya untuk memperoleh surga. Bayangkan, sebuah dunia tanpa Islam. Semua tampak berjalan, semua tampak hidup, semua tampak hebat, tapi satu persatu nilai hancur. Di luar terlihat megah, tapi di dalam keropos. Di luar terdengar ramai, tapi di dalam sunyi dan gersang. Apa yang tersisa dari dunia semacam ini? Ada teknologi, tapi digunakan untuk menipu dan mengawasi. Kekuasaan besar, tapi digunakan untuk menindas dan berbohong. Seni melimpah, tapi penuh syahwat dan kebohongan. Dan masyarakatnya makin jauh dari Tuhan, makin hampa, makin kehilangan arah. Maka bukan hanya dunia ini rusak, tapi jalan ke akhirat pun menjadi gelap. Inilah hasil dari hidup yang membuang agama ke pojok-pojok kecil, yang menyuruh agama diam saja di sajadah, yang menolak suara Allah dalam urusan dunia. Dan ketika kematian datang, barulah manusia tersadar bahwa semua yang dia banggakan ternyata kosong dan tak menyelamatkan. Maka kita harus berkata dengan lantang dan penuh iman, kami adalah Muslim, dan kami tidak akan meninggalkan Islam dari satu sisi pun dalam hidup ini. Kami akan bawa Islam ke rumah, ke kantor, ke jalan, ke dunia maya, ke pemikiran, ke cita-cita. Karena kami tahu, tanpa Islam, dunia ini hanya akan membawa kami lebih cepat menuju neraka, dan kami tidak siap untuk masuk neraka. Kami harus berupaya sekuat tenaga untuk taat, berjuang, dan kembali dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka siapapun yang hari ini masih berani berkata, agama jangan dibawa ke urusan dunia, katakan padanya dengan penuh keyakinan, justru karena ini urusan dunia, maka agama wajib hadir, agar dunia ini tidak menghantarkan kita ke neraka.